walidayhi wa qurabati wa alibaiti ajmain wa ila musannif hadil kitab wa muqaddimatil kitab wa sahihi mustatin wa usulin wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulin wa furu'ihim wa jami' talamitana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa hadhihi awsafu yajibu ayatakhilla biha kulla mu'minin wa ya qaulu qabla hadza biqaulin. Wa hadhil awsafu, dan adapun inilah sifat yang sifat diterangkan kemarin itu dari bahwa mencintai Allah, kok mencintai Allah? Mana kemarin awalnya tuh? Sabar. Oh, sifat hati kemarin ya, minal wajibatil qulbiyah. Ikhlas. Yang wajib dia dalam hati kemarin. Lah ini ditambahi oleh kaulnya Sayyid Abdullah Ibnu Alwi Al-Haddad. Jadi wahadil ausofi, dan adapun inilah sifat yang diterangkan dari kemarin itu, ibaratnya iman rukunnya hati itu, yajib hukumnya wajib. Sebenarnya ini syahadat hati itu kalau kalian belum tahu itu loh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, itu namanya syahadat hati. Kita membenarkan di dalam hati bahwa Allah tuh Tuhan, Nabi Muhammad Rasul, Al-Quran, wahyunya Allah, dan seterusnya itu yang harus ditanamkan di dalam hati, atau bisa dikatakan namanya syahadat hati. Nah, itu kemarin sampai mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai sahabat, mencintai keluarganya Nabi dan orang-orang soleh kemarin terakhir ya. Lah itu ausofun, sifat-sifat yajibu yang hukumnya wajib ayatakhilla. Jika kok berhias, artinya tuh ada, maksudnya itu. Nah, kita buat hiasan, maksudnya hiasan tuh terpatri. Ayatazayyanu, artinya tuh terhias biha dengan sifat-sifat tadi. Ai bil ausofi, artinya dengan sifat-sifat wayatasifu yang bersifatan biha dengan sifat-sifat tersebut. Siapa kullu mukminin, tiap-tiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah selain daripada sifat-sifat kemarin itu, ini ditambahi oleh Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya. Ditambahi wahya, adapun sifat-sifat ail ausofi, artinya sifat-sifat qauluhu, ay qaulu radhiyallahu anhu, dawuhnya Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu, qabla hada, sebelum ini, ayat al-kalamu, sebelum inilah ucapan, biqolilin, dengan sedikit, bikalamin, artinya dengan ucapan yasirin, yang sedikit, ayakuna, jika ada siapa mukmin hatinya, maksudnya hatinya itu khosyian, khusyuk. Nah, khusyuk itu artinya anteng, tenang. Ai mutawadian, artinya tuh meletakkan hatinya lillahi, kepada Allah, meletakkan hatinya kepada Allah, biqolbihi, dengan hatinya. Selain meletakkan hatinya hanya kepada Allah, wa jawarihi, dan juga anggota badannya. Jadi setiap gerak hatinya, setiap anggota badannya, ya kan. Nak ngedipkan mata itu pun tujuannya karena Allah. Nak ngucapkan apapun itu karena tujuannya arahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, entah menerangkan hukumnya, entah menerangkan kebesaran Allah dan seterusnya, atau nasihat-nasihat kebaikan dan seterusnya. Pokok setiap apa yang digerakkan dia, hati, kedip matanya, keluar masuknya nafasnya, itu dilatih untuk semua-muanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mutawadian, dengan meletakkan jawarihnya atau anggota badannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Gambarannya bi Allah yaro, jika kok tidak melihat siapa seseorang mukmin tadi, li nafsihi, untuk dirinya, ala ahadin, atas sesuatu. Bal yaroha, balik melihat siapa orang mukmin tadi kepada dirinya sendiri, mudnibatun, dalam keadaan berdosa, mujrimatun, dalam keadaan maksudnya itu orang yang ceroboh. Nah, tuh. Jadi kalau mandang dirinya, maksudnya mandang kita sendiri, itu jangan sok-sokan, jangan sok suci. Fajirotan, juga memandang dirinya itu orang yang kurang baik. Mukosirotan, termasuk orang yang penuh dengan kekurangan. Wayak tarifu, dan mengandung atau istilahnya bergulat bil khotoya, dengan kesalahan-kesalahan, wal asama, dan juga bergulat dengan dosa-dosa. Nah, jadi kita itu ya tidak harus terus, maksudnya itu untuk kita memandang diri kita sendiri itu adalah orang yang penuh kekurangan, orang yang selalu berkecamuk di dalam kesalahan dan dosa, orang yang selalu berani dengan ketentuan Allah, orang yang selalu dalam keadaan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu supaya hati kita itu bisa tenang, maksudnya itu bisa meletakkan hati dan anggota badan kita kepada Allah, itu seperti itu. Nah, ya, kalau mandang orang lain baru jangan seperti itu. Nah, ya, kalau kita kan makanya harus latihan Pak Janis ya. Kalau kita mandang orang lain, itu kita pandang bahwa dia itu lebih baik daripada kita. Kalau kita mandang diri kita, baru ibaratnya kita itu yaitu tadi, kita memandang diri kita atas seseorang, kita tuh bahwa kita tuh yang penuh dosa, yang penuh ibaratnya sembrono kepada Allah, selalu berbuat ibaratnya tuh ngawur-ngawuran, penuh kekurangan, ya kan? Bercampur bergulat dengan kesalahan dan dosa. Wah, masa seperti itu nian Pak kita itu. Lah karena kita tidak bahasnya. Kalau kita bahasnya tentu seperti itu. Lah coba kalau kok kita umpama ini nak bahas nian Pak Rupi ya. Kita dalam sehari semalam. Nah, contoh tidak usah jauh-jauh. Ini kan perasaan kita ibarat semuanya kan halal. Ya kan, yang kita minum yang apa? Lah coba kita minum kopi. Lah kira-kira yang punya pabrik itu siapa? Orang Islam atau tenan Islam? Wah, orang Islam Pak. Nah, lah terus yang buat pabriknya itu dan seterusnya. Makanya sengaja ndak sengaja, ya kan? Kita tuh kalau kok ibaratnya ndak bisa kita sok suci, tetap entah macam mana ada pergulatan ibaratnya jalurnya bahwa kita tuh ada yang tidak baik di diri kita. Maka bener kata kitab hikam itu. Manusia tuh siapa sih? Manusia itu sedangkan kebaikannya wae buruk, apalagi kok keburukannya. Nah, itu kata hikam seperti itu. Kenapa kok begitu? Lah contoh kita inilah, kita kan seolah-olah ini kan sok hebat, orang wong ngaji kita dewek sing ngaji, kan gitu. Lah cuman entah macam mana ada hal-hal atau siapapun itu yang terugikan dari kita ini, sengaja ndak sengaja, entah iya entah tidak. Contoh ya kan, Pak Lupi contoh, datang ke sini seharusnya ada pasien di sana minta suntik. Nah, ternyata ditinggal ngaji, akhirnya terhambat. Kan tetap walaupun kebaikan itu tetap ada sisi jeleknya. Lah apalagi kok memang kejelekan. Nah itu loh. Maksudnya tuh begitu. Jadi kita hidup tuh ndak bisa kok ibaratnya tuh merasa bener, jadi kalau kok dikalkulasi tuh artinya tuh seperti itu. Jadi dalam hal-hal tertentu, khususnya kalau kok kita memperbandingkan diri kita dengan orang lain itu seperti itu. Sampai ini saya ada kisah dan cerita nyata. Dulu ada seorang santri, ya kan? Seorang santri ini, rombongan beliau itu sekitar 41 orang. Nah, 41 orang itu, ya kan ini tes terakhir ibaratnya. Nak keluar, nak balik dari pondok ibaratnya. Jadi Pak Yai itu suruh dites ya kan. Nah, ini nanti makanan ini kamu makanlah.
Nah, dibawahi pisang sikok-sikok orang 41 tuh. Kalian makanlah pisang ini di tempat yang tidak ada yang melihat. Nah, itu ya. Akhirnya yalah ada yang ngumpet di WC lah, di belakang WC, di tempat sekam itu, di semak-semak, di bawah pohon pelem, pohon mangga, di bawah pohon pisang segala macam. Pokoknya semua itu beres, enggak sampai sehari beres. Banyak yang balik. Lah ternyata cuman ada satu yang sampai 3 hari ditunggu sama kiainya enggak balik-balik. Akhirnya balik juga. 3 hari itu balik. Nah, jadi nengok kawannya tuh sudah di situ semua. Nah, karena santri yang satu ini itu diiri sama kawan-kawannya. Ngapa kok diistimewakan sama kiainya tadi? Lah santri yang satu ini setelah disuruh itu, lah ternyata setelah balik dia sendiri yang pisangnya itu masih lenyet, itu masih ada, belum dimakan. Kalau kawannya habis galau sudah selesai sehari, ada yang 1 jam tuh sudah sampai ke kiainya lagi. Dia sampai 3 hari mencari kemana-mana tempat. Nah, itu ditanyanya, kamu sudah makan pisangmu? Sudah Pak, tadi di belakang WC ndak yang nengok. Yang sikoknya, sana Pak di bawah pohon pisang. Saya agak jauh sana di tepi laut, ndak orang yang nengok. Nah, ndak yang nengok pokoknya. Yang sikok ini ditanyai Pak Lupi, ngapa kamu kok masih ada pisang? Karena saya cari kemana-kemana wahai kiaiku, saya tidak menemukan satu tempat pun yang tidak dilihat oleh Allah. Nah, itulah santri yang diistimewakan oleh kiainya tadi. Ya artinya iman dia itu sudah sampai. Nah, bahwasanya tiada manapun tempat atau apapun itu yang tidak bisa dijangkau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru diterangkan sama murid-murid lainnya. Inilah kenapa saudaramu yang satu ini aku istimewakan daripada kalian-kalian semua. Nah, kalian-kalian semua itu belum sampai. Nah, karena yaitu tadi berarti iman kalian tuh belum sampai. Tengok kawan kalian dimanapun tempat, dia bisa merasakan bahwa Allah itu melihatnya, bahwa Allah bersamanya. Nah, itu seperti itu gambarannya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi itu jangan sampai walaupun terkenang Pak Janis, ini jangan diulangi ya. Walaupun di semak-semak, walaupun di bawah duren, di tepi laut, tetap Allah nampak ya. Ulangi apanya Pak? Itu rahasia Pak Janis, tidak boleh diomongkan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi dzikrin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya saya tadi nak nyangkut Pak Tamrin juga. Kalau beliau ustadz ya udah enak kan. Nanti merendahkan derajatnya ustadz, kualat pula nanti. Kalau Pak Janis kan biasalah Pak Janis ya. Jangan kecil hati loh Pak Janis. Cuman untuk contoh. Qala Abdullah al-Wahabi Asy'arani. Qala sudah berkata siapa Abdul Wahhab, Syekh Abdul Wahhab Asy'arani. Fi Tambihil Muqtarina, di dalam kitab Tambihul Muqtarin. Wa kana, dan ada siapa Urwah bin Zubair, Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Radhiya, semoga memberikan ridho atau kerelaan atau kepuasan siapa Allah anhuma dari Urwah dan Zubair. Yaqulu, berkata siapa Urwah, alaikum, atas kalian semua, alaikum, menjagalah kalian semua bil tawadu'i, kepada tawadu atau rendah diri atau rendah hati, baik hati dan jawareh atau anggota badannya. Kenapa kok begitu? Fa'inahu, karena sesungguhnya tawadu kan itu nikmatun, suatu nikmat, adimatun, yang besar. Wala yahsadu, dan jangan sampai hasud atau menginginkan hilang kenikmatan kum, antara kalian semua, siapa akadun, seseorang, alaiha, atas tawadu, ingtaha, sudah selesai apa penjelasan tentang tawadu yang disampaikan oleh Urwah radhiyallahu an. Jadi harus dijaga. Ini kan sudah sampai bab-bab yang apa istilahnya tuh tingkatan tinggi nih baratnya Pak Luti. Nah itu. Jadi ngaji, makanya sebenarnya kalau kami kitab Sulam Taufik nih tidak begitu tidak begitu untuk pedoman, karena memang dalam-dalam. Nah itu begitu. Tapi tidak apa-apa untuk pengalaman, supaya kita tahu, untuk perbandingan hidup kita, supaya kita tuh rupanya begitu, orang-orang soleh tuh begitu caranya, kita biar
biar tahu. Tapi jangan sampai untuk ngukumin orang. Wah, kau ini kok nggak khusyuk, nggak tawadhu. Loh, jangan. Ini hukum untuk kita. Kan tadi sudah disebutkan bahwasanya hukum-hukum seperti ini untuk kita, untuk kita memandang orang lain, yang sebaliknya bahwa orang lain baik-baik, benar-benar selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan ajarannya Allah dan Rasulnya. Tuh, jangan kok dibalik. Sudah tahu seperti ini mau wah kau ini. Nah, itu tidak boleh. Kita ngaji itu untuk diri kita, memperbaiki diri kita supaya semakin dekat, semakin mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Yang harus ditanamkan walaupun sedikit, kata Syekh Sayyid Abdullah bin Alwi tadi, yaitu khaifan, juga di dalam hati kita harus ada rasa takut min adabillahi ta'ala, dari siksa-siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan sudah berkata siapa al ulama, para ulama, yang bagi selebih baiknya atau seyogjanya itu ayakuna, jika ada apa al khaufu, takutnya seseorang hamba itu aksaru, lebih banyak min halatis sihati, di dalam keadaan sehat, liyakuna, supaya ada apa rasa takut tadi itu asjaro, lebih menjaga anil ma'asi, dari kemaksiatan. Jadi maksudnya itu begini, sesuatu yang dinilai oleh Allah itu besar, itu begini, sebenarnya kita tuh ada kesempatan, ada kemampuan, dan tidak mau mengerjakannya. Nah, itulah disebut namanya ayakuna al khaufu aksaru min halatis sihati liyakuna asjaro anil ma'asi. Artinya apa? Orang kok masih sehat, masih muda, masih kuat, kok taat kepada Allah, takut kepada Allah, maka itu nilainya menjadi tinggi dengan sendirinya daripada orang itu kok sudah sakit-sakitan, sudah tua, sudah lemah, sudah nak mati. Sedangkan dia mampu bebas kuat untuk maksiat, dia jaga tidak untuk bermaksiat. Kalau kok sudah tua, sudah ibaratnya tidak telap, sakit-sakitan, kok tobat atau takut kepada Allah, nah itu wajar. Makanya ada suatu hadis bahwasanya atau makalah bahwasanya ada beberapa hal yang Allah tuh benci, tapi lebih benci lagi dari beberapa hal itu. Salah satunya yaitu sudah orang kok Allah tuh benci dengan orang sombong. Lah lebih benci lagi sudah orang kere sombong. Ndak gablek apa-apa, sombong tunduk langit. Kalau keluar ya lah wah kayak sosialita. Lah rupanya rumahnya apa ambruk bareng balik. Ya kan? Ada lagi yaitu Allah tuh benci dengan orang yang bermaksiat. Tapi Allah lebih benci lagi sudah tua, sudah lemah badannya kok masih bermaksiat gitu. Kalau masih muda maksiat wajar, secara akal hidupnya masih panjang walaupun tidak tahu kapan ajal itu sampai. Jadi dalam keadaan sehat wa fi khalil maridi, dan juga dalam keadaan sakit. Maksudnya kalau kok pas sehat itu harus lebih dijaga untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang mampu bermaksiat, lebih mudah bermaksiat itu kalau badannya tegap, kekar, kuat, sehat. Loh itu loh. Nah, kalau tidak sehat kan umpama arek gento umpama ya kan. Wah, ndak telap lagi. Oleh mbah wong ki ngadeg wis ora kuat kok. Apa gento barang lah umpama ya kan. Lah kalau sehat kan nah, dia sehat, kuat, kok bisa menjaga dari maksiat, itu lebih berbobot menurut Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita jaga, harus takut kepada Allah yang sekuat tenaga kita. Yang bagi lebih baik ayakuna, jika ada wa fi khalil maridi, dan ketika seseorang yang mukmin itu dalam keadaan sakit, yang bagi seyogjanya atau sebaiknya ayakuna. Apa ayakuna? Jika ada siapa mukmin tadi ar-raja'u, kepada kembali atau pengharapan li rahmatillahi ta'ala, kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, aksara, yang lebih banyak, hatta yuhsinu, sehingga bagus apa dhonnuhu, prasangkanya
orang mukmin yang sedang sakit tadi billahi kepada Allah indal mauti ketika dia mau meninggal. Kada demikian juga keterangannya fi Jalail Qulubi di dalam kitab Jalail Qulub. Wajala bikasril jimi ay khaifan wajala, dan takutlah siapa orang yang mukmin tadi bikasril jimi wajilan dan juga takut siapa orang mukmin bikasril jimi dengan kasroh jimnya ay khaifan artinya takut min wuku'ihi dari jatuhnya seorang mukmin tadi fil mahlikati di dalam sesuatu kerusakan. Musfikon dan juga mengarah atau membelok atau mengu bahasanya. Ai sorifan artinya berbelok lil himmati kepada keinginan fi izalatil makruhi di dalam menghilangkan sesuatu yang dibenci anin nasi dari para manusia. Lah demikian tadi min ajri khosyatillahi karena arahnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala zahidan juga menggunakan sesedikit mungkin fit dunia di dalam masalah dunia ini. Faszuhdu maka adapun yang disebut zuhud itu tarkul halali meninggalkan kehalalan. Artinya tuh menggunakan harta-harta yang halal itu seminimal mungkin apalagi kok yang haram. Ya kan itu disebut zuhud. Ngomong ya seperlunya, bergaul ya seperlunya. Nah, itu namanya zuhud. Menggunakan uang ya seperlunya dan seterusnya jangan berlebihan. Waqala dan sudah berkata siapa sahibu ta'rifati yang mempunyai kitab ta'rifat az-zuhdi yang ahli zuhud wa az-zuhdu adapun zuhud itu bugdu dunia benci dengan dunia. Kalau Mas Gedon belum mampu nih ya, dunianya kita kurang kok Pak. Kok kon zuhud tambah rambaran duwe kok. Tambah diamuk bojoku kok. Mulai ngaji kron diamuk bojone terus kok umpama ya kan itu. Sama daripada perang gitu ya. Iya. Wah buka ceki Pak Bro, rai guyon. Qala mu'alif rahimahullah wa nafani bi ulumi fidarini amin ya rabbal alamin. Jadi kalau menurut Shahibu Ta'rifat Syekh Ramli itu yang disebut zuhud itu adalah benci dunia wal iradu dan berpaling anha dari dunia. Wakilah dan juga ada yang berpendapat bahwa adapun yang disebut zuhud itu tarkuro hati dunia meninggalkan enaknya dunia. Toliban karena mengharapkan lirohatil akhirati karena enaknya akhirat. Wakilah dan juga ada yang berpendapat yang disebut zuhud wa itu adapun disebut zuhud itu ayahlu jika menyepikan siapa mukmin kolbaka kepada hatimu ayahlu jika sepi apa kolbuka hatimu mimma dari segala sesuatu kholat yang bercampur apa ma minhu dari hatimu yadaka yang yahlu sepi apa kolbuka mimma kholat yang cacat minhu dari sesuatu tersebut apa yadaka kedua tanganmu ingtaha sudah selesai apa kel qani'an bil yasiri minha wallahu alam bisawab alhamdulillahirabbil alamin.